Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam teman-teman dan Bapak dosen. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang lipid. Saya akan menjelaskan pengertian, struktur, klasifikasi, serta beberapa uji yang digunakan untuk mengidentifikasi lipid. Baik, apa itu lipid? Lipid atau lemak merupakan senyawa organik yang bersifat hidrofobik. Artinya, tidak dapat larut dalam air. Lipid memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh, seperti sebagai member energi, cadangan energi, penyusun membran sel, serta bahan pembentuk hormon dan vitamin tertentu. Karena bersifat nonpolar, lipid tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, dan benzena. Komposisi utama penyusun lipid adalah trigliserida, yaitu gabungan antara satu molekul gliserol dan 3 asam lemak. Selanjutnya, struktur dan klasifikasi lipid. Secara umum, lipid menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah lipid sederhana, yaitu lipid yang hanya tersusun dari alkohol dan asam lemak. Contohnya lemak, minyak, dan lilin. Yang kedua adalah lipid majemuk, yaitu lipid yang bergabung dengan zat lain seperti fosfolipid dan glikolipid. Kemudian yang ketiga adalah lipid turunan, yaitu pemecahan lipid sederhana atau majemuk, contohnya steroid dan terpen. Selanjutnya asam lemak dan gliserol. Penyusun utama lipid adalah gliserol dan asam lemak. Gliserol sendiri merupakan senyawa alkohol yang memiliki 3 gugus hidroksil atau OH-. Sedangkan asam lemak adalah rantai hidrokarbon panjang yang memiliki gugus karboksil di ujungnya. Asam lemak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan tidak memiliki ikatan rangkap, dan asam lemak tidak jenuh yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Struktur atau jenis gliserida. Berdasarkan jumlah asam lemak yang terikat pada gliserol, gliserida dibagi menjadi 3 jenis. Monogliserida terdiri dari 1 asam lemak dan memiliki sifat paling polar karena masih memiliki 2 gugus OH bebas. Digliserida terdiri dari 2 asam lemak dan biasanya berperan sebagai produk antara dalam metabolisme lemak. Sedangkan yang terakhir, trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang terikat penuh pada gliserol dan merupakan bentuk utama penyimpanan energi dalam tubuh. Selanjutnya, uji-uji pada lipid. Yang pertama, uji kelarutan. Uji kelarutan sendiri dilakukan untuk mengetahui sifat fisikomia lipid terhadap berbagai pelarut. Pada praktikum ini digunakan 5 jenis pelarut, yaitu air, suling, alkohol 96%, eter, kloroform, dan larutan natrium karbonat. Setelah ditambahkan minyak kelapa dan dihomogenkan, diamati apakah lipid dapat larut atau tidak dalam masing-masing pelarut. Melalui uji ini dapat dibuktikan bahwa lipid lebih mudah larut dalam pelarut organik dibandingkan dalam air. Selanjutnya, yang kedua, uji akrolein. Selanjutnya adalah uji ini digunakan untuk mengetahui adanya gliserol atau asam lemak dalam suatu sampel. Pada pengujian ini, minyak kelapa dan gliserol ditambahkan kalium hidrogen sulfat atau KHSO4, kemudian dipanaskan. Jika terbentuk bau menyengat khas akrolein, maka menunjukkan adanya gliserol dalam sampel tersebut. Yang ketiga ada uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu asam lemak termasuk jenuh atau tidak jenuh. Pada prosedur ini digunakan larutan iodi HuBl yang dicampurkan dengan kloroform. Kemudian ditambahkan sampel seperti minyak kelapa, margarin, eter, dan air sabun. Untuk perubahannya yaitu perubahan warna yang terjadi menunjukkan adanya ikatan rangkap pada asam lemak
sehingga dapat diketahui tingkat ketidakjenuhannya. Yang terakhir ialah uji Salkowski. Uji Salkowski sendiri digunakan untuk mendeteksi adanya kolesterol pada suatu sampel. Prinsip ini adalah reaksi antara kolesterol dengan asam sulfat pekat yang menghasilkan perubahan warna tertentu. Dalam praktikum ini digunakan kuning telur dan margarin sebagai sampel yang diuji. Jika terjadi perubahan warna khas, maka menunjukkan adanya kandungan kolesterol dalam sampel tersebut. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai lipid. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.